Cina terus menegaskan dukungan mereka pada Palestina. Sejak awal perang dengan Israel pecah pada 7 Oktober 2023, negeri tirai bambu sudah menyatakan keberpihakannya pada Palestina. Sekarang di tengah dukungan yang semakin deras dari dunia internasional, Cina juga semakin mengeraskan kecaman ke Tel Aviv. Selain penghentian perang, Cina juga meminta hak-hak nasional Palestina harus dijamin. Simak selengkapnya dalam video berikut. Beijing menyatakan bahwa solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian di Timur Tengah. Mereka juga menekankan perlunya konsensus internasional yang lebih luas menyusul pengakuan Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, Rabu 24 September 2025. 越来越多国家承认巴勒斯坦国，充分表明了国际社会的主流意愿和共同期盼。巴勒斯坦问题是中东问题的核心，两国方案是解决巴勒斯坦问题的唯一现实出路。中方将继续同国际社会一道努力，坚定支持巴勒斯坦人民实现独立建国，为早日全面、公正、持久解决巴勒斯坦问题做出不懈努力。Guo menambahkan, mencapai perdamaian abadi di Timur Tengah merupakan tugas mendesak bagi komunitas internasional. Ia juga menegaskan kembali posisi Cina yang menyebut bahwa Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina. Guo juga menyerukan gencatan senjata segera serta dukungan kemanusiaan yang mendesak. Cina juga siap bekerjasama dengan mitra global untuk mendukung hak-hak Palestina dan mendorong perdamaian. Sebelumnya pada Senin 21 September 2025, Guo juga menegaskan pentingnya mendorong gencatan senjata secara komprehensif di Gaza, terutama setelah berbagai negara menyatakan pengakuan terhadap negara Palestina. Hal itu ia sampaikan di tengah operasi darat Israel yang terus berlanjut meski mendapat tekanan internasional. 中方认为，当前局势下，必须以最大的紧迫感推动加沙全面停火，缓解人道主义灾难。对以色列有特殊影响的国家，应切实负起责任，必须让8人制8的原则真正落地。在战后治理和重建安排问题上，维护巴勒斯坦民族的正当权利。必须坚持两国方案不动摇，汇聚更多国际共识，拒绝任何侵蚀两国方案基础的单边行动。 Di tengah derasnya pengakuan terhadap Palestina, militer Israel tetap melanjutkan serangan di Gaza. Pada Senin pagi, 22 September 2025, Israel mengeluarkan perintah evakuasi untuk rumah sakit Yordania yang menampung sedikitnya 300 pasien. Operasi terbaru yang dimulai sejak pekan lalu semakin meningkatkan eskalasi dan menjauhkan harapan gencatan senjata. Hingga video ini dibuat, jumlah korban jiwa di jalur Gaza masih terus meningkat dan mencapai lebih dari 65.000 jiwa. PBB telah secara resmi menyatakan bahwa Israel melakukan genosida di jalur Gaza. Para pengamat menilai praktik genosida itu telah diawali dengan dehumanisasi yang dilakukan Israel sejak lama. Bahkan sejak pendirian Israel sebagai negara, tepat usai tragedi Nakba tahun 1948. Dehumanisasi adalah praktik memperlakukan satu kelompok sebagai manusia yang tidak setara. Selain soal Palestina, negeri tirai bambu juga telah menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menuding Beijing dan beberapa negara terlibat dalam isolasi negara Israel. Minggu lalu Israel dihantam badai isolasi dari sejumlah negara di dunia. Cina pun ikut terseret dan dituding Netanyahu ikut terlibat dalam seruan itu.
Menurut Beijing, Netanyahu dianggap menargetkan pihak yang salah, bahkan menyindir sahabat Trump itu meresepkan obat yang tak sesuai. Pernyataan itu disampaikan seorang juru bicara Kedutaan Besar Cina Kamis 18 September 2025. Dan Netanyahu itu disebut sama sekali tidak berdasar, yang pada akhirnya merugikan hubungan Cina-Israel. Beijing menilai menyalahkan suara-suara kritis di beberapa platform media sosial dan menuding Cina tak lebih dari kasus salah obat untuk menangani sebuah penyakit. Selama ini komunitas internasional telah memantau situasi di Gaza dengan konsensus luas yang menyerukan gencatan senjata dini dan diakhirinya pertempuran, namun tidak ada aksi nyata dari Israel. Beijing memahami negara Israel butuh perdamaian yang langgeng, kebijaksanaan politik, dan diplomasi kreatif, alih-alih operasi militer dan pengeboman tanpa henti. Menurut Cina, masalah Palestina merupakan inti dari permasalahan di Timur Tengah, sehingga semua keamanan di kawasan termasuk Israel dan Palestina, keduanya saling bergantung. Sebelumnya pada pertengahan September, Netanyahu mengklaim negara-negara termasuk Cina dan Qatar berinvestasi dalam teknologi kecerdasan buatan dan menggunakan media sosial untuk melakukan blokade informasi terhadap Israel. Perdana Menteri Israel itu merasa negaranya mengalami peningkatan isolasi internasional dan harus bersiap jadi negara yang lebih mandiri akibat perang Gaza. Pernyataan yang merupakan pengakuan langka dari Netanyahu itu datang sebab besarnya tekanan internasional terhadap Israel. Gelombang kecaman datang dari PBB dan sejumlah negara barat yang menilai serangan Tel Aviv termasuk rencana ofensif besar-besaran akan memperburuk krisis kemanusiaan. Cina memilih berdiri di panggung dunia untuk membela Palestina, bukan sekadar menonton dari kejauhan. Dukungan tegas digaungkan sejak awal perang. Kini di tengah derasnya arus pengakuan internasional, suara itu kian keras. Hentikan perang, tegakkan hak-hak Palestina, dan wujudkan solusi dua negara. Bagi Cina, ini bukan hanya diplomasi. Ini adalah pesan kepada dunia bahwa Gaza bukan sekadar titik api konflik, melainkan ujian bagi nurani global. Dan Beijing menegaskan, tak akan ada perdamaian abadi di Timur Tengah tanpa kedaulatan penuh bagi Palestina. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.